Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustaz bisa menyapa kalian lagi dalam apel tausiah rutin yang biasa kita laksanakan pada hari Senin. Kalau sekolah masuk normal, itu biasanya hari Senin kita biasa mengadakan apel tausiah sebelum belajar. Hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dalam kondisi seperti ini menggunakan kecanggihan teknologi. Alhamdulillah, Ustadz bisa menyapa kalian, Ustadz bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan nasihat-nasihat. Hari ini Ustadz akan menyampaikan pelajaran kita, program utama sekolah. Program utama itu adalah program interaksi dengan Al-Quran, yaitu tahfiz Quran. Ada juga program tilawah Quran harian yang biasa kita kerjakan, dan itu menjadi PR biasanya. Kemudian kenapa kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, itu menjadi poin penting yang ingin Ustadz sampaikan hari ini. Apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ternyata manfaatnya banyak, sangat banyak, terutama manfaat yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah. Itu sangat luar biasa dan Ustadz ingin yang ingin Ustadz sampaikan itu ada 5 manfaat saja. Kalau dijelaskan semua maka membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka Ustadz simpulkan menjadi 5 poin saja. Jadi membaca Al-Quran itu bukan seperti membaca pelajaran atau buku-buku biasa, tapi dia memiliki nilai, mulai dari niat yang kita ucapkan dalam hati, mulai dari awal, dari yang paling awal kita berniat untuk membaca Al-Quran, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat positif, dan kita tahu hal-hal yang positif itu bisa memiliki efek positif juga nanti kepada pekerjaan kita yang berikutnya. Contohnya, kalau misalkan kita berniat untuk membaca Al-Quran, kemudian setelah itu kita berwudu, kemudian ngambil Quran, dari sejak berniat sampai kita membuka dan membaca Al-Quran, itu dihitung sebagai pahala. Bahkan langkah kaki kita juga dihitung sebagai pahala. Itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang ingin Ustadz jelaskan sebagai manfaat, sebagai keutamaan dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah kita tidak akan pernah rugi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berniat untuk membaca Al-Quran, ini bahkan berniat saja, maka kita tidak rugi. Tidak ada yang namanya buang-buang waktu, tidak ada yang namanya capek dah baca Quran, nggak ada
Jadi duduknya kita membaca Al-Quran, niatnya kita membaca Al-Quran, dan langkah kaki kita menuju tempat di mana Al-Quran itu berada, susah payah kita membaca Al-Quran, itu semua bernilai ibadah. Dan nilai ibadah itu memberikan kita sesuatu yang positif, berdampak, memberi efek kepada kesehatan kita, memberi efek kepada semua hal yang ada di sekeliling kita. Hal-hal yang positif itu bisa efeknya bisa menjalar keluar, bisa bisa merembet kepada hal-hal yang lain. Jadi tidak pernah rugi, kita tidak pernah rugi dan tidak pernah sia-sia. Kemudian yang kedua, keutamaan di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah memperoleh banyak pahala. Jadi pahala yang kita dapatkan dalam membaca Al-Quran itu luar biasa, ya. Pahala belajar Al-Quran itu juga luar biasa besar, ya. Bahkan ketika kita berniat untuk membaca Al-Quran, kemudian kita benar-benar membaca Al-Quran, setelah itu pahalanya itu dua pahala. Kalau kita bersusah payah, misalkan Ustaz, bagaimana Ustaz kalau kita terbata-bata membaca Al-Quran, kita susah baca Al-Quran, ya, belum bisa baca Ustaz, gimana itu? Nah, itu susah payahnya kita membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala buat kita, ya. Jadi bahkan orang yang terbata-bata, bahkan orang yang masih belajar membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala yang besar. Jadi tidak ada yang rugi, tidak ada yang sia-sia ketika kita membaca Al-Quran, ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan, ya. Pertolongan yang berasal dari Allah, ya. Pertolongan di mana pertolongan itu bisa, ya, dipanjatkan oleh orang lain untuk kita. Jadi misalkan kalian punya teman, naudzubillah kalau teman itu misalkan dia pada hari kiamat nanti digiring untuk masuk neraka, nah kita bisa membantu. Kalau kita orang baik, kalau kita banyak pahalanya, kita bisa membantu dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah dan Allah ridho kepada kita, maka kita bisa membantu teman kita yang mungkin dimasukkan ke dalam neraka itu, ya. Dengan cara apa? Dengan cara meminta syafaat kepada Allah, memohon syafaat kepada Allah agar teman kita diselamatkan. Bisa itu. Jadi pada hari kiamat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, maka dia akan didatangi oleh Al-Quran, ya. Kemudian Al-Quran juga akan membantunya, ya, akan memberi syafaat, ya, atas izin Allah. Ada dalam hadis Nabi disebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran. Sungguhnya nanti ketika tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita, Al-Quran datang, ya. Al-Quran datang memberi syafaat kepada orang yang sering membacanya, ya. Kemudian poin yang keempat, sebagai kebaikan bagi pembacanya, ya, Al-Quran itu, ya,
sekali lagi seperti yang Ustadz katakan tadi bahwa tak ada yang rugi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran. Setiap huruf, setiap harokat, setiap kalimat, setiap baris dari Al-Quran itu mengandung pahala yang besar, ya. Mengandung sesuatu, nilai kebaikan, nilai ibadah, nilai pahala, ya. Dan banyak hal-hal yang lain yang bisa kita dapatkan. Dan itu semuanya bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang merugikan. Kita ketika membaca Al-Quran, pada dasarnya kita sedang bertransaksi dengan Allah, ya. Pada dasarnya kita sedang berinteraksi dengan Allah, ya. Berbicara dengan Allah melalui Al-Quran, ya. Jadi itu sesuatu yang baik, ya. Itu kebaikan yang tidak terputus selama kita masih berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian poin yang kelima, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, itu merupakan sesuatu yang lebih baik dari semua pencapaian kita di dunia, ya. Ada banyak orang, ya, di luar sana yang bekerja terus-menerus, ya, sampai lupa untuk membaca Al-Quran, lupa sholat dan segala macam, ya. Itu dia berhasil, bisa saja dia berhasil, ya, mengumpulkan harta, mengumpulkan apa yang dia inginkan dari dunia ini, tapi ada yang dikorbankan dari itu, yaitu interaksi dengan Allah melalui Al-Quran, ya. Interaksi dengan Allah melalui sholat, dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia mengejar duniawi. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh merugikan, ya. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran, ya, itu merupakan pencapaian yang luar biasa, yang lebih baik dari semua pencapaian yang diraih yang berkaitan dengan dunia. Jadi apapun, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, ya, maka nilainya itu sangat kecil dibandingkan satu ayat, dua ayat yang berhasil kita hafalkan, ya, dari Al-Quran. Jadi berhasil menghafalkan satu ayat, dua ayat, perlahan-lahan, maka itu lebih baik dari semua yang kita dapatkan dari dunia ini. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hal yang merugikan, tidak ada hal yang tidak baik, tidak ada hal yang tidak ada hal yang transaksi-transaksi atau interaksi kita dengan Al-Quran, setiap tenaga yang kita keluarkan ketika belajar Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran, itu tidak ada yang merugikan, tidak ada yang salah dari itu semua, dan tidak ada yang sia-sia. Maka di sini pada kesempatan ini Ustadz ingin bagaimana kalian itu memanfaatkan waktu dengan baik, ya, mengatur waktu dengan baik agar kita punya waktu luang, ya, agar kita punya kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk membaca dan menghafal Al-Quran, karena itu sesuatu yang sangat luar biasa. Terlalu banyak, ya, terlalu lama, ya, kita bermain, terlalu, kalau dihitung-hitung, waktunya belajar dengan waktunya bermain, kebanyakan waktunya bermain, ya. Maka
alangkah baiknya kalau kalian mulai memperbanyak membaca, membiasakan mata melihat dan membiasakan mulut membaca Al-Quran atau buku-buku pelajarannya yang lain. Jadi jangan memperbanyak bermain, jangan memperbanyak pegang HP, main game dan segala macam. Nah, itu tidak baik tuh. Ya. Pegang HP, main game, nah itu bahaya. Dari sisi kesehatan, bahayanya juga sangat besar. Tapi pegang Al-Quran, lihat huruf-hurufnya, membaca, nah itu dari sisi kesehatan itu luar biasa, sangat bagus, ya, sangat positif, pekerjaan positif, aktivitas positif, ya. Jadi berbanding sangat jauh. Maka anak-anakku sekalian, sekali lagi jangan sia-siakan waktu yang kita punya, manfaatkan waktunya dengan baik. Jika kemudian ini sebentar lagi sudah penilaian akhir semester, ya, penilaian akhir semester ini nanti kalian diminta untuk menghafal kembali pelajaran, mempelajari kembali pelajarannya, menghafal kembali ayat-ayat, kemudian Al-Quran, ya, surat-surat yang sebelumnya, pada hari-hari sebelumnya kalian sudah hafalkan. Diminta untuk setoran lagi, ya. Kemudian dicatat oleh gurunya nanti. Jangan sampai nanti ketika tiba waktunya setoran, kalian masih sibuk menghafal sehingga habis waktunya. Kalian tidak sempat setoran, ya, waktunya habis, pulang dengan tangan kosong, ya. Jadi tidak dapat apa-apa kalau begitu. Nah, Ustadz berharap nanti ketika tiba waktunya setoran untuk penilaian tahfiz Quran, penilaian akhir semester nanti, maka kalian sudah siap, kemudian langsung bisa masuk dalam antrian untuk setoran kepada ustadznya. Kenapa harus setoran? Nah, karena ini menjadi target, ya, menjadi target kalian. Dalam 1 tahun harus hafal berapa surat. Dengan cara begitu, ya, dengan cara begitu kalian akan nanti ketika sudah besar akan lebih mudah nanti. Kalau misalkan masuk pesantren, kalau misalkan kalian harus dituntut untuk belajar menghafal surat itu lagi, kalian lebih mudah, ya. Tinggal yang kesulitan nanti tinggal memperbaiki bacaan. Yang sudah bagus bacaannya di sini, maka itu menjadi nilai plusnya, ya. Itu menjadi nilai lebih, ya, yang bisa kalian dapatkan, kemudian bisa kalian manfaatkan nanti ketika sudah dewasa, ya. Untuk yang laki-laki, yang ikhwannya, nah, juga sama. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Yang akhwatnya nanti juga tanggung jawabnya juga sama, ya, besar. Ya, ketika sudah dewasa nanti maka punya kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran kepada generasi setelahnya, ya, generasi yang akan menggantikan kalian nanti. Jadi ayo kita belajar Al-Quran, jangan tinggalkan, dan tetap semangat. Sampai di sini Ustaz tutup dengan baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.